Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat belajarnya di rumah? Tentunya masih. Jangan sampai kalian di rumah malas-malasan belajar. Kalian di rumah harus tetap semangat belajar. Oke, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Pak Abu. Insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materinya apa? Kita simak. Materinya sebagai berikut. Nah, kita share screen. Kelihatan ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi bab pertama. Tentunya kalian sudah tahu dan silahkan sambil buka buku LKS kalian, buku paket kalian jika sudah dibagi silahkan dibuka. Oke, materinya apa? Nah, oke, dok. Pertama kali Pak Abu beri sebuah gambar. Menurut kalian itu adalah gambar apa? Ayo. Apa? Ya, itu adalah gambar buah tin. Nah, gambar buah tin. Ada gambar lagi. Menurut kalian gambar apa coba? Ya, itu adalah buah zaitun. Karena apa? Materi yang akan kita pelajari ini berhubungan dengan buah tin dan buah zaitun. Sebelum masuk ke materi, Pak Abu akan berikan sebuah manfaat mengkonsumsi buah tin dan buah zaitun. Manfaatnya apa aja? Banyak. Tapi Pak Abu hanya menyebutkan 6 saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri manfaatnya apa. Yang pertama, dalam kesehatan kita itu bisa menurunkan kolesterol. Nah, di mana ini ketika kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kolesterol, contohnya daging-daging dan sebagainya. Nah, dengan kalian mengkonsumsi buah tin dan buah zaitun, insya Allah akan menyeimbangkan. Nah, akhirnya kolesterolnya jadinya standar. Nah, yang kedua menurunkan berat badan. Nah, ini yang merasa badannya kegemukan, pengen kurus, gak usah ribet-ribet, konsumsilah buah tin dan buah zaitun dan perbanyak olahraga. Jangan kebanyakan tidur. Kalau kalian kebanyakan tidur, kalian pasti berat badannya kembali mengembang. Yang ketiga mengendalikan denyut jantung dan tekanan darah. Yang keempat, yang ketiga tadi mengatasi diabetes. Yang kelima memperkuat tulang, dan yang keenam memperlancar pencernaan. Jadi itu adalah beberapa manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Nanti bisa kalian buka sendiri, bisa kalian cari sendiri manfaat yang lainnya. Ini baru manfaat sedikit, masih banyak manfaat-manfaat lainnya yang tidak Pak Abu sebutkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian catat, kalian tanyakan ke Pak Abu. Oke, lanjut. Karena tadi di awal sudah Pak Abu sampaikan, kita akan belajar tentang buah tin dan buah zaitun. Nah, ini materi yang akan kita pelajari, yaitu surah At-Tin. Ya, sebelumnya kita baca bersama-sama terlebih dahulu surah At-Tinnya. Kita baca bareng-bareng ya, sama-sama. Yang di rumah ikuti Pak Abu. Bersama-sama aja, nggak usah diikuti. Ya, bareng bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa
amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, tentunya kalian bisa membaca ya. Yang belum bisa membaca, yuk kita belajar bersama-sama membaca. Dengan cara apa ya? Tirukan Pak Abu. Kalian bisa membaca, kemudian tirukan Pak Abu. Lanjut. Pak Abu pertama mohon maaf, karena ada beberapa tanda baca Al-Quran yang penulisannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena ini adalah program dari komputer ini, jadi mohon maaf, harusnya ada yang panjang, tapi sini tulis pendek. Tapi tadi Pak Abu buat membacanya sudah panjang. Ketika kita membaca surat Al-Quran, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya ilmu tajwid. Nah, dulu ketika kalian kelas 4, pernah kan mempelajari hukum bacaan nun mati? Masih ingat? Nah, di sini ada beberapa hukum bacaan nun mati. Contohnya, di ayat ke-1, 2, 3, 4. Ayat keempat ini ada bacaan nun mati. Laqad khalaqnal insa. Nah, ini nun mati kan? Nun mati bertemu dengan huruf sa. Ayo, masih ingat nggak bacaan apa? Ya, betul sekali. 100 buat siapa namanya? Oh iya. Bacaan ikfa. Nun mati bertemu dengan shin atau sa. Lanjut, ada lagi? Ada yang menemukan lagi? Oke, betul sekali. Ada di ayat falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini ada tanwin domah. Ajrun bertemu dengan huruf ghin. Huruf ghin ini masuk ke dalam hukum bacaan. Iya, pintar sekali. Idhar atau idhar halqi. Jadi membacanya nggak boleh ajrun dilekuk-lekukkan, tidak, tapi jelas ajrun ghairu mamnun, seperti itu. Nanti yang belum paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Silakan kalian tanya di komentar. Insya Allah nanti akan Pak Abu jawab ketika kita sudah masuk ke kelas dan pembelajaran atau konsultasi terprogram. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang artinya. Watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, seperti tadi di awal Pak Abu sampaikan ini. Kedua, ayat yang kedua adalah Waturi Sinin, demi Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah salah satu tempat di mana Nabi Musa memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi kota yang disebutkan dalam surat Al-Atin itu adalah kota Mekah, aman, yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya enggak? Manusia dibentuk dalam yang sebaik-baiknya tidak? Diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya tidak? Ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang mempunyai bentuk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali siapa? Ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya, nyambung terus. Ayat yang ketujuh, maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat yang terakhir, bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu adalah arti dari surat At-Tin. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, lanjut. Slide selanjutnya akan membahas tentang sedikit dari surat At-Tin. Yang pertama, At-Tin. At-Tin itu artinya buah
At-Tin. Kemudian surat At-Tin ini termasuk dan tergolong dalam surat Makkiyah. Artinya apa? Makkiyah itu artinya surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Berarti turun di kota Makkah. Betul sekali. Yang ketiga, surat ini terdiri dari 8 ayat dan surat ini turun sesudah surat Al-Buruj. Dalam Al-Quran, surat At-Tin berada dalam urutan ke-95. Jadi sudah memasuki juz ke-30. Tentunya kalian tahu ya. Biasanya kalau kalian itu hafal Quran, surat At-Tin ini biasanya pasti dibaca. Kemudian sebab diturunkannya surat At-Tin. Kenapa? Nah, latar belakang turunnya surat At-Tin berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua renta atau pikun. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya biasanya orang tua atau orang yang pikun itu kan berarti sudah sering lupa. Nah, apa balasan buat mereka ketika mereka itu sudah sering lupa? Lupa dalam apa ya? Macam-macam dalam ibadah dan sebagainya. Nah, maka dari itu Allah menurunkan surat At-Tin seperti tadi, artinya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Abu lanjutkan. Sebentar kok, ini nggak lama, nggak usah khawatir. Kemudian selanjutnya adalah makna kandungan surat At-Tin. Jadi Allah itu menurunkan surat itu pasti ada makna yang terkandung dalam surat. Pasti. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah, maaf hanya harusnya besar, paling baik, yaitu bentuk jasmani dan rohaninya. Nah, dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Tapi dalam bentuk jasmani dan rohaninya. Kalau dalam ketaatannya, kalah manusia dengan Allah, malaikat. Yang kedua, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Tentu. Terlebih dalam suasana seperti ini, suasana pandemi seperti ini, jangan sampai kita hanya cuma meningkatkan imun saja, tapi iman pun juga harus kita tingkatkan. Di mana-mana digembur-gemburkan imun. Nah, tapi jangan lupa iman pun juga harus dikuatkan. Lanjut, yang ketiga, bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat pahala dari Allah yang tiada putus. Nah, ini tadi yang orang pikun itu. Jadi ketika mereka beriman dan beramal soleh, maka pahalanya tidak akan putus, akan selalu mengalir. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang paling baik. Oleh karenanya, ia wajib menjaga kedudukannya. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Jelas itu. Dan itu pasti. Next, selanjutnya yang keenam, sebaik-baik manusia adalah, nah ini, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaikan. Dan sejelek-jelek manusia di hadapan Allah adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Kalian percaya nggak hari kiamat itu pasti akan datang? Iya, tentunya kalian harus percaya, karena percaya kepada hari kiamat itu termasuk arkanul iman, rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari kiamat. Setelah iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir atau qada dan qadar. Jadi seperti itu, sebaik-baik manusia yang beriman dan melakukan kebaikan. Dan sejelek-jeleknya, ya yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi hanya cukup sampai di sini. Untuk selebihnya nanti silakan kalian bisa pelajari di LKS kalian, di buku paket kalian. Nah, nanti di situ ada macam-macam materi. Dan materinya juga lebih luas. Pak Abu hanya sampaikan garis besarnya saja. Nanti kalian silakan baca, kalian pelajari. Barangkali ada pertanyaan, kalian catat pertanyaan itu,
Atau boleh nanti di kolom komentar kalian cantumkan pertanyaannya. Besok ketika kalian masuk, entah itu konsultasi terprogram ataupun apa, insya Allah akan Pak Abu jelaskan lebih lanjut. Sampai di sini dulu, Pak Abu akhiri. Tolong kalian di rumah juga semangat dalam belajarnya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, Pak Abu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.